Pada part kali ini kita diperlihatkan Blood Queen bersama Langling, dan Langling pun berkata, Yang Mulia, kita akan menabrak kapal musuh. Kita tidak bisa mengungkap fakta kalau kita menyusup ke dalam armada kapal negara A. Sambil kita diperlihatkan Taishan itu yang masih mengangkat salah satu jenderal dari negara A. Lalu Blood Queen bersama Butterfly di sana pun makin emosi, dan mereka berdua pun berkata, aku ingin kau menabrak mereka hingga hancur berkeping-keping. Sambil kedua kapal itu pun langsung gaspol saling akan menabrak, dan kita diperlihatkan reporter di sana yang berkata, mereka semakin bersemangat. Saat ini kedua belah pihak melakukan pergerakan yang besar. Armada nomor 3 dari kedua negara tidak mau kalah dari yang lain. Mereka akan melakukan apa yang dikenal sebagai ciuman di lautan luas. Dan pertempuran kali ini pasti akan lebih menarik daripada pertandingan yang sebelumnya. Sambil kita diperlihatkan di sisi lainnya, di tempat Master Zombie berada, di sana ia pun malah mancing bersama anak buahnya. Lalu kita dibawa di pertempuran tadi, terdapat kapal dari Butterfly yang akan menghantam kapal dari Blood Queen, dan Langling bersama jenderal yang diangkat itu pun berkata, kita akan menabrak mereka. Bagaimana ini? Tapi tiba-tiba Blood Queen di sana pun langsung bergerak cepat, disusul dengan Taishan yang bergerak cepat juga. Dan ternyata Blood Queen pun dapat menendang Taishan itu hingga Taishan di sana pun terjatuh ke kapal. Lalu Blood Queen pun melirik ke arah Taishan. Taishan pun hanya terdiam. Lalu ia pun turun di kapal itu hingga kapal itu pun langsung jungkir di sana. Dan Langling pun makin ketakutan berkata, siapa sebenarnya orang ini? Sambil kita diperlihatkan rekan dari Langling itu yang tersenyum ke arah Taishan. Dan reporter di sana pun berkata, para pemirsa sekalian, bahkan pertempuran di bawah tingkat penasihat dan jenderal tidak kalah spektakulernya. Salah satu petarung tipe fisik dari negara B membalikkan kapal negara A hanya dengan satu hentakan. Sambil kita diperlihatkan Blood Queen di sana yang mengarahkan serangannya, dan ternyata ia membuat pusaran besar hingga kedua kapal itu pun mengelilinginya. Di sana Langling pun berkata, aku jadi pusing. Dan tiba-tiba Taishan pun mengeluarkan skillnya, yaitu tanah-tanah yang bergejolak di sana, hingga membuat Blood Queen di sana pun terkejut, dan Taishan pun langsung mengepalkan dua tangannya. Ternyata ia mencoba menggencet Blood Queen itu menggunakan gumpalan tanah. Di sana Blood Queen pun berusaha menghindar, dan ternyata dengan cepat Blood Queen pun dapat ditangkap oleh Taishan menggunakan bongkahan tanah itu. Lalu reporter di sana pun terpengung sambil berkata, wah, apakah ini benar-benar kekuatan seseorang yang belum mencapai pangkat jenderal? Sambil kita diperlihatkan penonton dari kota A yang masih menatap ke arah siaran langsung itu, dan mereka semua pun terpengung sambil berkata, wah, kekuatan macam apa itu? Dan di sisi reporter, ia pun melihat ke arah buku sambil berkata, aneh, Taishan tercantum di sini, tapi tidak ada catatan adanya gadis eksibisionis dari negara A. Aneh, siapa dia? Sambil kita diperlihatkan di sisi Lingxi bersama Ren yang mencoba untuk menuju ke arah pulau yang ditempati oleh Profesor Jamie. Lalu ketua departemen di sana pun berkata, kepala departemen, ada masalah, ada sesuatu di pulau itu. Sambil terlihat kepala departemen itu yang langsung mengarahkan teropongnya ke arah pulau itu. Di sana ia pun berkata, apa itu? Ternyata terdapat kaki besar di sana, dan itu adalah zombie-zombie yang berubah menjadi raksasa, hingga membuat kepala departemen di sana pun ketakutan. Profesor Jamie pun berkata, datanglah dasar otak-otot sialan. Sambil kita diperlihatkan lagi di sisi Master Zombie yang sangat bahagia memancing ikan dan mendapatkan ikan yang besar. Lalu kita diperlihatkan lagi kepala departemen di sana yang masih meneropong. Si ikat merah pun berkata, apa yang ada di pulau itu? Jangan bilang ini juga bagian dari pertempuran. Tapi tiba-tiba kepala departemen di sana pun berkata, putar balik sekarang. Sambil terlihat si ikat merah di sana terbengong, dan ia pun berkata, apa? Putar balik? Sambil kita diperlihatkan di sisi mereka berdua, yaitu Ren bersama Snow. Ren pun berkata, hei, mereka terlambat. Dan Snow pun berkata juga, apa yang kau bilang? Aku tidak bisa mendengarmu sekarang. Sambil kita diperlihatkan di sisi para zombie raksasa itu yang mengangkat batu besar di sana, dan ternyata batu besar itu pun dilemparkan ke arah laut hingga mengenai kapal di sana dengan sangat cepat dan meledak.
Sambil kita diperlihatkan Snow bersama Ren di sana yang meledak, dan ia pun berkata, waduh, kapalnya meledak. Sambil kita diperlihatkan juga si ikat merah bersama ketua di sana, ia pun berkata, kepala departemen, kapal mereka meledak. Benar-benar meledak. Pertempuran kali ini bukan sekedar lelucon, tapi jika mereka ingin membuat pertempuran ini menjadi lebih serius, situasi ini terlalu berlebihan. Sambil kita diperlihatkan Profesor Jamie yang menatap ke arah pertempuran itu dengan sangat bangga. Dan kita diperlihatkan reporter di sana berkata, apa yang terjadi? Salah satu kapal induk negara B baru saja meledak. Bukankah pertunjukan ini terlalu nyata? Dan Profesor Jamie di sana pun emosi sambil berkata, habisi mereka semua. Sambil kita diperlihatkan sebuah kantor di sana, ternyata itu adalah kantor Perdana Menteri B. Di sana ia pun menelepon seseorang sambil berkata, halo, apa kau yang menyiapkan itu? Ternyata ia pun menelepon Presiden negara A. Di sana presiden pun berkata, bagaimana mungkin aku tidak memiliki teknologi semacam itu? Selain itu, kaulah yang memilih lokasinya kan? Sambil kita dibawa di sisi kepala departemen, di sana ia pun berkata, semuanya bersiap untuk serangan balasan. Kedua negara tidak akan membiarkan peralatan militer mereka dihancurkan. Ada musuh sungguhan di pulau itu. Sambil kita diperlihatkan di sisi Master Zombie bersama anak buahnya yang masih memancing di sana, dan ia pun berkata, kemana Violet dan Lingxi pergi? Dan anak buahnya pun menjawab, saya tidak tahu, tadi mereka ada di sini tuan. Dan ternyata Violet bersama Lingxi pun menaiki kapal mereka masing-masing dan meninggalkan Master Zombie di sana. Dan Violet pun berkata, sungguh menyebalkan. Apa dia tahu berapa lama aku mempersiapkan diri untuk acara 4 tahun sekali ini? Dan kali ini aku akhirnya mendapatkan kekuatan yang luar biasa kan? Tadinya aku berencana untuk mengalahkan kedua saudari itu sampai mereka tunduk. Tapi si idiot ini malah membawa kita sampai ke kutub selatan. Kita bahkan belum sempat ikut pertempuran dan kita sudah kalah. Lalu anak buahnya pun berkata, Kapten, tanpa kapal induk kita tidak akan memiliki bahan bakar yang cukup. Sambil terlihat Violet di sana yang emosi berkata, diam, kau pikir aku peduli? Aku menolak untuk menyerah. Sebaiknya kalian memikirkan solusinya sekarang. Bahkan jika kita harus mendayung, kita akan mendayung sampai ke lokasi kompetisi. Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan anak buahnya di sana yang memukul genderang. Ternyata mereka semua pun membawa dayung dan mereka pun langsung mendayung kapal perang itu. Ya mau kapal perang pakai dayung. Lalu kita dibawa di sisi Profesor Kuno. Di sana ia pun berkata, sudah selesai, aku berhasil mengembangkannya. Dan si kacamata dari belakang pun berkata, hei, sebaiknya kau tidak membiarkan benda itu hidup di sini kan? Lalu Profesor Kuno pun berkata, jangan khawatir, aku tidaklah bodoh. Aku sudah membuangnya ke laut. Sambil kita diperlihatkan di Teluk Besar Barat Pulau Gua negara B. Lalu kita diperlihatkan sebuah kapal terbang di sana. Ternyata itu adalah Asio bersama Agui. Dan Asio pun berkata, aku penasaran bagaimana keadaan orang-orang yang kita pekerjakan. Lalu Agui pun menjawab, seharusnya saat ini mereka sudah mencapai musuh. Tapi Asio, ada sesuatu di depan sana. Apa itu? Sambil ia pun menatap ke arah sesuatu itu yang tertancap di tanah. Ternyata itu adalah sebuah kapsul yang tertancap di tanah. Dan dari dalam kapsul itu terdapat sebuah tangan yang akan meraih. Dan ternyata ia pun mencoba membuka pintu dari kapsul itu, dan dengan mudah ia pun dapat membuka pintu besi dari kapsul itu, hingga membuat Asio bersama Agui itu pun terkejut bertanya-tanya. Lalu kita diperlihatkan dari dalam kapsul itu terdapat sebuah mata yang menyala. Entah sosok apakah itu, atau mungkin itu adalah sesuatu yang dibuang oleh Profesor Kuno ke laut ya mau. Sambil kita diperlihatkan di sisi lainnya terdapat seseorang yang sedang menulis. Ternyata itu adalah Blackie yang merasakan sesuatu. Dan kita diperlihatkan seseorang yang datang. Ternyata itu adalah Agan bersama Fur. Dan Fur pun berkata, hei, apa yang terjadi? Ada yang tidak beres. Sambil terlihat Blackie di sana yang ketakutan menatap ke arah sesuatu. Dan kita diperlihatkan Agan di sana yang ketakutan merasakan sesuatu. Dan ia pun berkata, dia
ternyata dari dalam kapsul itu muncullah sosok zombie dengan memakai jirah dengan wajah yang sangat menakutkan. Sambil kita diperlihatkan Asio bersama Agui itu yang menatap ke arah keluarnya zombie dari dalam kapsul itu, dan zombie itu pun menoleh ke arah mereka dan mereka pun ketakutan berkata, "Apa? Siapa itu?" Sambil zombie itu pun berjalan menuju ke arah mereka dan kita diperlihatkan langkah dari zombie itu yang sangat cepat dan ia pun dilihat dari kejauhan oleh Profesor Kuno dan ia pun berkata, "Haha, berhasil, ayo tunjukkan padaku kekuatanmu yang sebenarnya." Ternyata itu adalah beneran zombie eksperimen dari Profesor Kuno bersama Profesor Jamie, dan kita diperlihatkan zombie kuno itu yang berjalan menuju ke arah Agui. Di sana ia pun terlihat sangat menakutkan, seakan-akan mereka berdua pun terlihat kecil di hadapan zombie itu. Di sana Agui pun berkata, siapa orang ini?" Sambil kita diperlihatkan Profesor Kuno di sana tersenyum bahagia. Lalu tiba-tiba zombie itu pun menatap ke arah Asio. Di sana Asio pun ketakutan berkata, apa yang akan kau lakukan?" Dan ternyata zombie itu pun langsung merangkul Asio. Di sana zombie itu pun berkata, "Wow, aku sangat senang bisa melihat kalian semua. Syukurlah kalian masih hidup." Sambil Asio di sana pun terdiam bertanya-tanya dan kita diperlihatkan Profesor Kuno itu yang terkejut berkata, "Apa-apaan ini? Kenapa dia malah berdrama di sana?" Lalu Asio pun kebingungan sambil berkata, lepaskan aku, siapa kau?" Sambil kita diperlihatkan Profesor Jamie, Profesor Kuno bersama si kacamata di sana terbengong karena zombie buatan mereka pun gagal lagi. Sambil kita dibawa di sisi Asio, di sana ia pun jijik sambil berkata, lepaskan aku." Dan zombie itu pun berkata, "Akhirnya aku melihat makhluk hidup yang sama denganku. Aku sangat kesepian." Dan Agui di sana pun hanya terdiam bergumam, "Auranya barusan benar-benar sudah hilang kah?" Sambil kita diperlihatkan di sisi Profesor Jamie di sana yang emosi dan ia pun berkata, kau gagal." Dan Profesor Kuno pun berkata, "Tolong, tunggu, jangan khawatir, pasti ada masalah di bagian lain." Sambil kita diperlihatkan lagi Agui di sana yang hanya terdiam. Lalu zombie itu pun berkata, "Maafkan aku karena aku sudah kasar barusan. Halo, namaku Jiangxi." Waduh, Mok, namanya kok Jiangxi? Ini seperti nama asli dari Master Zombie ya, Mok. Sambil ia pun menjabat tangan dari Asio itu dan Asio pun berkata, namaku Asio, aku asli zombie." Dan Jiangxi pun berkata lagi, "Ya, aku tidak menyangka kalian semua masih hidup, jadi aku tidak perlu repot-repot membangkitkan kalian." Sambil terlihat Asio di sana makin bertanya-tanya dan ia pun berkata, "Apa, membangkitkan kita?" Lalu Agui pun berkata lagi, "Baru saja aku melakukan scan menggunakan perangkat kesadaran yang telah ditinggalkan dan dia memang zombie." Dan Asio pun berkata, "Itu aneh, kenapa penampilanmu seperti ini?" Dan Jiangxi pun berkata, "Apa? Aku? Penampilanku? Aku biasa saja." Sambil ia pun mengangkat tangannya dan ia pun berkata lagi, "Oh, kamu membicarakan ini? Ini tidak masalah. Terkadang aku bahkan tidak tahu seperti apa penampilanku." Sambil terlihat mereka berdua yang terbengong dengan ucapan dari Jiangxi itu. Tapi tiba-tiba Ansi pun mendatangi mereka sambil berkata, "Hei kalian berdua, berhentilah ngobrol. Rencana penyusupan bos sudah berhasil. Kita harus meninggalkan tempat ini secepatnya." Dan Asio bersama Agui pun melambaikan tangan kepada Jiangxi. Di sana ia pun berkata, "Kami masih ada urusan yang harus diselesaikan, jadi kami harus pergi dulu. Ini bukanlah wilayah kami, jadi jangan keluyuran sembarangan ya." Sambil terlihat Jiangxi di sana yang melambai juga dan mereka berdua dengan cepat pun pergi menggunakan pesawat terbang itu. Lalu ketua wanita pun berkata, "Apa yang baru saja kalian lakukan?" Lalu Asio pun menjawab, "Kami bertemu orang yang sangat menarik." Sambil kita diperlihatkan juga Jiangxi di sana yang melambai dengan perginya mereka semua dan Jiangxi pun berkata, "Aku sudah cukup senang. Ayo pergi ke suatu tempat dan melihat-lihat." Sambil kita diperlihatkan di sisi Profesor Jamie di sana masih emosi dan ia pun berkata, "Kau sudah gagal. Aku sudah sangat mempercayaimu dan memberikan semua dana risetku untuk kau hambur-hamburkan dan kau berikan aku seonggok sampah ini. Kau mau mati ya?" Sambil kita diperlihatkan juga si kacamata di sana ketakutan dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan pesawat dari Asio itu yang masih melayang di udara dan kita diperlihatkan
Jiangxi yang sudah berada di antara kota itu, dan mereka pun menatapnya sambil berkata, "Lihat, cepat lihat, siapa orang itu? Dia terlihat aneh." Sambil mereka pun langsung menatap ke arah Jiangxi itu, dan Jiangxi di sana pun berkata, "Hah, manusia?" Hahaha. Sambil kita diperlihatkan di sisi pesawat dari Asio di sana. Agui pun berkata, "Apa yang kau pikirkan?" Asio pun menjawab, "Aku memikirkan orang yang baru saja kita temui tadi. Seharusnya aku membawanya bersama kita kan? Dia sangat lemah. Kuharap dia tidak dibunuh oleh manusia." Sambil kita diperlihatkan di sisi Jiangxi di sana yang akan melakukan sesuatu, dan kita diperlihatkan di sisi Profesor Jamie di sana yang masih marah-marah kepada Profesor kuno itu, dan kita diperlihatkan di sisi Jiangxi, ia pun langsung memukul tanah di sana hingga membuat Profesor Jamie dan lainnya di sana pun terkejut. Ternyata hanya dengan satu pukulan, tanah di sana pun langsung retak besar hingga membuat mereka semua pun melayang di udara, dan kita diperlihatkan mereka semua yang ketakutan, dan Asio pun berkata, "Hei, apa yang terjadi?" Sambil kita diperlihatkan pesawatnya itu yang terbang bersama mobil-mobil dan bus di sana, dan mereka pun berkata, "Hei, apa yang terjadi? Apakah ini gempa bumi?" Dan ketua wanita pun berkata, "Jaga pesawat tetap stabil ya." Dan Agui pun menatap ke arah sesuatu itu, dan ia pun terkejut sambil kita diperlihatkan pesawatnya itu yang masih terbang. Ternyata sebagian daratan bumi itu pun terkelupas hingga mereka semua pun terkejut menatap itu, dan kita diperlihatkan Profesor Jamie bersama lainnya di sana terbengong juga menatap kengerian dari kekuatan Jiangxi itu. Sambil kita diperlihatkan juga Jiangxi itu yang hanya terdiam, dan kita diperlihatkan mereka berdua yang makin terbengong menatap ke arah Jiangxi, dan Jiangxi pun seakan-akan sangat menikmati dengan kehancuran itu, dan kita diperlihatkan ketua wanita di sana terbengong juga, dan kita diperlihatkan lagi mereka semua yang ikut kompetisi pun terbengong juga, dan mereka pun berkata, apa itu tadi? Ada sesuatu yang terjadi, cepat lihat ke arah barat daya." Sambil mereka pun menatap ke arah kota itu yang hampir terbalik di sana, dan Lingxi pun berkata, "Hah, apa itu?" Sambil terlihat juga Violet di sana terbengong juga. Lalu kita dibawa di sisi Blood Queen yang masih terbelenggu, dan ia pun berkata, "Di dunia ini selain si zombie itu tidak seorang pun bisa menjadi lawanku. Siapa kau sebenarnya? Kau pikir kau bisa mengendalikanku hanya dengan kemampuan ini?" Sambil kita diperlihatkan Taisan di sana bertanya-tanya. Ternyata hanya dengan satu gerakan Blood Queen itu pun dapat lolos dari cengkraman Taisan itu. Lalu ia pun turun di tanah. Taisan pun berkata, "Dia lebih kuat dari yang kubayangkan." Lalu Blood Queen pun mendekat sambil berkata, "Sebenarnya kalian ini siapa?" Lalu Butterfly pun menjawab, "Cih, lakukan itu." Dan Taisan pun menjawab, "Siap, Bu." Sambil kita diperlihatkan Niai itu yang mencegahnya, dan ia pun berkata, "Baiklah, sekarang bukan waktunya untuk bersaing tentang siapa bawahan yang lebih kuat. Kami tidak punya niat buruk, kami hanya ingin tahu keberadaan mastermu. Kami ingin berbicara dengannya." Lalu Blood Queen pun berkata, "Apa yang kau katakan? Aku tidak paham maksud dari perkataanmu." Lalu Butterfly pun berkata, "Haha, menarik, kau benar-benar tidak tahu apa-apa, ya kan? Kau benar-benar tidak percaya keberadaan seperti vampir di dunia ini kan? Apa jangan-jangan kau ditinggalkan pada saat itu?" Dan Taisan pun berkata, "Berdasarkan garis waktu ini, dia seharusnya sudah menghilang sejak lama. Meski masternya menggunakan ruang kultivasi untuk mempertahankan kehidupannya, seharusnya dia tidak punya kekuatan sekuat itu." Lalu Blood Queen pun berkata, "Orang di sana berbicara seolah-olah dia mengenalku. Dia memiliki faktor genetik tertentu yang memberinya keabadian." Sambil kita diperlihatkan Butterfly di sana terkejut. Lalu Niai pun berkata, "Kami berasal dari peradaban manusia yang lebih jauh. Tujuan kami datang ke sini adalah untuk menyelidiki kekuatan Jiangxi yang sebenarnya. Jadi karena kau sudah hidup di bumi begitu lama, tolong beritahu kami di mana pencipta dan mastermu saat ini." Dan Blood Queen pun berkata, "Dari tadi kau terus saja mengoceh. Aku tidak paham apa yang kau katakan, dan juga aku tidak menyukai manusia. Tapi pria besar di sebelahmu di sisi lain,
Kau sudah memicu semangat persainganku. Sambil kita diperlihatkan Butterfly di sana terkejut berkata, apa persaingan? Dan tiba-tiba Taizan di sana pun langsung melindungi Butterfly sambil berkata, berhati-hatilah, saat ini dia sudah serius. Tapi tiba-tiba seketika mereka pun langsung terdiam merasakan sesuatu. Lalu Nia pun berkata, apa yang terjadi? Sambil kita diperlihatkan di sisi kota yang hampir terbalik di sana, dan mereka pun menatap ke arah kota itu, dan kita diperlihatkan Bloodwind di sana ketakutan bersama Butterfly. Lalu Nia pun berkata, apa itu? Lalu reporter pun dari helikopter berkata, para pemirsa, pertandingan saat ini sudah mencapai puncaknya. Skor dari kedua belah pihak sudah mulai memanas. Tapi tiba-tiba reporter di sana pun terkejut menatap ke arah bumi itu yang bergejolak. Di sana ia pun berkata, apa itu? Apa yang terjadi dengan bumi kita? Sambil ia pun makin terbengung menatap ke arah kota itu yang hampir terbalik di sana. Lalu kita diperlihatkan kepala departemen di sana hanya terbengong, dan Ikat Merah pun berkata, kepala departemen, apa yang terjadi? Sambil kita diperlihatkan juga Rain bersama Snow yang masih hidup akibat ledakan dari kapalnya tadi. Lalu kita diperlihatkan Jenderal Xinghua yang langsung berhenti melawan Komandan Sosis itu menatap ke arah bumi yang sedang bergejolak hingga membuat mereka semua pun ketakutan. Dan kita dibawa di sisi Jiangxi yang masih hanya terdiam di sana, dan tiba-tiba ia pun langsung melesat ke arah langit, dan kita diperlihatkan pesawat dari Asio itu yang melesat, dan seseorang pun berkata, kedua sisi itu semakin sempit. Wow, sisi kiri, sisi kanan, sisi kiri, sisi kanan. Sambil mereka mencoba mengendalikan pesawatnya agar tidak menabrak di sana, dan mereka pun berkata, naikkan ketinggian pesawatnya. Cepat lihat, itu orang yang tadi kan? Sambil mereka semua pun menatap ke arah sesuatu, dan ternyata itu adalah Jiangxi yang melesat ke arah langit dengan sangat cepat. Dan kita diperlihatkan Jiangxi itu yang masih melesat ke arah langit hingga membuat Asio bersama Agui itu pun terbengong. Dan kita diperlihatkan Jiangxi yang terbuka penutup kepalanya. Di sana ia pun seakan-akan dari kejauhan mengeluarkan sesuatu. Ternyata itu adalah aura dari Jiangxi yang sangat menakutkan hingga aura itu pun menyebar di bumi. Dan ternyata Jiangxi pun berubah menjadi bentuk keduanya hingga membuat mereka semua pun berkata, wow, apa itu? Sambil kita diperlihatkan juga ketua wanita di sana terbengong menatap ke arah Jiangxi itu yang melesat ke arah bawah, dan kita diperlihatkan Jiangxi dengan wujud keduanya akan menyerang ke arah bumi lagi dan bersambung.